Jadi pada kesempatan kali ini tuh gue pengen bahas soal keluh kesah modif CVT Motormatic ini. Aduh, kok bergeser sih? Jadi tuh sebenarnya pas kemarin naik 63 itu kan CVT harus gue rubah lagi karena menurut gue agak kurang enak tarikannya kan ya. Dan setelah CVT-nya udah gue rubah, ini puli gue balikin ke ukuran standar, puli biasa, bukan pakai puli gede. Karena puli gede itu walaupun udah dibubut sekitar 12 derajatan tapi tenaganya masih agak kurang dan mungkin harus dibubut ulang atau gimana, gue nggak tahu. Yang pasti pulinya udah gue kembaliin dan ini motor itu menurut gue udah tahap akhir dimana gue udah nggak ngelakuin rubahan lagi, dan menurut gue setelan CVT-nya udah pas. Jadi kalau kalian penasaran apa aja setelan CVT-nya, bakal gue ceritain sama kalian di perjalanan. Oke, nice. Dan kita udah ganti sarung tangan. Saatnya kita jalan. Loh, kok mati? Nah, kan lebih simpel begini. Bensin masih ada 5 batang dan kilometer udah 76.000. Ya, ini motor capek dan gila ya, Nokan Lift udah hampir sekian angkanya tapi masih bisa starter tangan tuh, hebat loh. Apalagi ini Nokan nggak ada ADS ya. Oke, langsung jalan aja kita. Tadi hunting foto dulu bentar ya kan. Dan sekarang akan gue ceritain, yaitu kita mulai dulu dari apa aja yang dirubah di CVT. Jadi sebenarnya di video sebelumnya yang review 63 mesin 63 waktu baru pasang itu kan gue pakai puli gede ya kan, terus pakai roller 12 gram dan pakai per CVT yang warna biru 1500 rpm, punyanya Vario 110 merek KTC. Dan menurut gua overall itu tuh tenaganya udah lumayan banget. Bahkan kalian yang nonton vlog itu pasti suka lah minimal sama tarikannya ya kan. Orang itu video yang kemarin review blok 63 itu rame banget yang nonton jir. Kayak nggak nyangka aja gitu loh, padahal menurut gua naik blok 63 di Vario itu udah hal umum, tapi ternyata ada juga yang nonton. Jadi kayak gue bersyukur banget. Dan setelah gue pikir-pikir, bisa gak ya motor gue bikin agak kencang dikit gitu loh daripada yang kemarin, dan ternyata bisa. Jadi sebelumnya tuh gue pengen say thank you dulu, big thanks to Mas Rudy, Rudy Part. Kalian nanti bisa cek IG-nya di sini. Itu dia yang bikinin persetan buat motor ini. Terus juga gue pengen jelasin nih, persetan itu apa sih? Persetan itu semacam per CVT yang di custom ulang dan itu dibikin sesuai dengan request kalian. Jadi itu ngikutin spek motor kalian lah. Apa ini? Jadi per CVT-nya itu spesial dan kalian bisa lihat di video ini. Ini video yang waktu kemarin gua tag. Itu per empuk banget. Ya walaupun Mas Rudy bilang itu RPM-nya kira-kira hampir 1500 RPM. Dan begitu gue coba ke motor gue, itu kurang lebih mirip sama per 1500 RPM Vario 110 yang biasa gue pakai. Jadi gue pikir-pikir, gila, custom pair aja bisa bikin mirip sama racing gitu loh. Jadi menurut gue dengan harga 185.000 itu isi paketnya itu persetan udah pasti, per CVT-nya yang kalian mau. Terus ada bonus per sentry. Nah, per sentry ini gue nggak pakai karena gimana ya, gue tuh udah nyaman sama per sentry yang sekarang nih, 2000 rpm NMAX merek Kitako. Jadi gue nggak kepikiran buat ganti per sentry. Ups, trauma gue main tadi ibu-ibu di pinggir, ngapain kali. Dan per sentry-nya itu gue nggak, dan per sentry-nya gue tinggalin di Om Sony, gue nggak pakai. Tapi kalau dilihat dari kualitas material, per sentry-nya bagus. Walaupun itu customan loh. Maksudnya customan tuh dalam artian ya bikinan manual orang. Kayak RPM, ukuran RPM-nya kagak ada. Terus juga nggak ada merek kecuali merek si penjualnya. Jadi kayak mungkin orang-orang di luar sana tuh agak ragu kali ya, wih kok ini per nggak ada mereknya. Tapi jangan khawatir karena per itu bisa dibikin sesuai dengan kemauan kalian.
Dan setelah gue coba per itu ke motor gue, dan menurut gue ya itu tarikannya oke banget. Dan itu tarikannya sama persis kayak ini. Dan sekarang gue ceritain spek yang ada di motor ini tuh pakai puli kecil seperti yang gue udah bilang di awal video. Jadi puli gue waktu spek 59 kemarin tuh gue pakai lagi di sini, dan puli yang gede gue copot buat di reset ulang sama Om Sony. Dan roller masih 12 gram dengan Percivity Vario 110 1500 rpm. Dan menurut gue antara persetan sama Percivity yang biasa gue sering pakai itu sama aja, kayak nggak ada bedanya. Walaupun gue pas pertama ngorder itu dapat per yang panjang, itu panjangnya ukurannya 14 cm, kalian bisa lihat, itu panjang banget. Terus gue order yang kedua itu pernya agak pendek dari per yang pertama, tapi nggak sependek per CVT yang Vario 110 warna biru. Jadi di tengah-tengah lah. Dan kita lihat tarikannya ya. Per setan dan per CVT yang biasa gue pakai itu tenaganya sama coy. Jadi gue pikir-pikir gila, orderan custom aja tenaganya bisa nyamain per racing gitu loh. Dan gue udah pakai per itu selama hampir seminggu lebih lah waktu ngeriset motor ya kan, ngeriset kirian. Dan jujur aja ini pengalaman pribadi, antara pakai persetannya buatan Mas Rudi sama persetan CVT KTC yang biasa gue sering pakai yang warna biru, itu dua-duanya sama persis tenaganya. Heran banget, maksudnya kayak ini per CVT custom loh, ini bikinan orang manual dari tangan, tapi gila men. Dan apa ya, antara Percivity setan itu sama Percivity yang biasa gue pakai itu perbedaannya ada di posisi gas. Dimana kalau gue pakai KTC itu kan bukan gasnya sedikit udah langsung loyor ya kan ya. Nah kalau Percivity-nya si Mas Rudi itu kan karena pernya agak panjang, jadi agak gerung dikit, tapi tenaganya sama, keluar juga pas dibejek. Dan setelah gue timang-timang, gue berpikir bahwa kayaknya kalau misalnya bejeknya rada kelamaan, gue kayak kurang gitu loh. Dan akhirnya gue memilih untuk pakai ke Percivity KTC yang biru untuk sementara dulu nih, karena gue pengen ngebandingin gitu loh antara Percivity yang dua ini nih, yang bagus yang mana. Dan menurut gue dua-duanya bagus, kayak gue nggak bisa milih lagi. Gue tunjukin sedikit sama kalian tarikannya kayak gimana. 40 dan emang ada drop RPM sedikit, tapi motor gue ngedorong terus. Beda sama drop RPM yang orang-orang lain tuh, udah drop speedo nggak jalan. Itu sih parah sih. Ini jalanan beton mantap juga ya. Jadi antara per 185.000 dan kalian bisa request dengan per yang biasa gue pakai cuma 100.000, itu merek KTC. Itu dua-duanya enak. Karena yang di motor gue sekarang kan gue pakai KTC, tapi pas kemarin gue pakai persetan itu juga tenaganya sama aja. Kayak, wih, ini padahal per bikinan orang biasa loh, maksudnya bikinan manual gitu loh, tapi bisa enak karena pernya udah dibikin sesuai dengan spek motor kalian. Ya walaupun Mas Rudi nggak nyobain motor kalian ya kan, tapi dia tuh bisa kira-kira gitu loh. Oh ini misalnya si A, share-nya si A ini motornya share 58, berarti jangan dikasih per yang terlalu keras, takut atasnya nggak ngangkat. Terus juga kalau misalnya motornya 63 kayak gua nih, tapi kiriannya tuh tengahnya lemah syahwat ya kan ya. Kalau kata orang-orang kan gitu, tengahnya kayak drop. Nah jangan dikasih per yang keras. Dan akhirnya begitu per setan yang datang ke rumah gua itu gua lihat, wih empuk banget per, padahal panjang gitu kan. Dan pas gua pakai enak coy. Jadi kayak gua nggak nyesel buang duit 185.000 buat custom per. Dan ini nih, ada beberapa hal yang gue pengen tekanin sama kalian soal custom per CVT di Mas Rudi. Kalau misalnya kedepannya kalian masih mau rubah-rubah settingan motor, gue nggak saranin kalian beli per ini, kecuali kalau kalian udah punya settingan yang fix. Kayak gue nih misalnya, gue udah nggak mau rubah-rubah ukuran roller lagi, terus juga
gue nggak mau ngerubah spek mesin, otomatis kan gue beli PRCVT satu untuk selamanya. Ini mobil radius putarnya gede banget ya. Oh ini gimana nih, gue puyeng nih. Bikin puyeng anjir tuh radius puternya. Satu muter di luar, satu muter di dalam, yang di tengah nggak bisa jalan. Nah tuh. Jadi apa ya, seperti yang gue bilang tadi, PRCVT custom itu menurut gue cocok kalau misalnya kalian pakai untuk setelan permanen. Kayak misalnya kalian nggak mau ngerubah mesin lagi, nggak mau ngerubah setelan lagi, itu PRCVT custom itu mantep. Tapi kalau kalian masih mau ngeriset motor, gue saranin kalian beli per racing biasa. Itu kayak PRCVT KTC kan ukurannya banyak tuh, 1000 rpm, 1275, 1500, 1735, 2000, 2250, 2500. Tapi jujur aja, untuk yang 2250 dan 2500 tuh gue belum lihat dari KTC ada yang make. Gue juga belum pernah beli, tapi seenggaknya gue pernah beli KTC 2000 rpm dan itu keras. Ini motor gue nggak jalan. Yo. Nah jadi racikan kirian di motor ini itu cuma ngerubah PRCVT aja, sama ngerubah puli depan, udah gitu doang. Dan dengan dua ubahan tersebut, gua kan kemarin ngeriset dan ya puji Tuhan motor jadi lebih narik ketimbang pas pakai puli gede. Karena maklumin aja, puli gede itu uji coba pertama dan gua yang langsung nyobain gitu loh. Mesin baru ya kan, puli baru, tenaganya oke. Ya ibaratnya kalau dibanding sama puli ini itu tapi deket banget ngambil anjir. Ibaratnya tuh kalau puli gede lari 90, di sini lari 100. Jadi tenaganya 11-12. Ya gue bisa bilang mantep banget sih untuk risetan pertama udah bisa dapat puli dengan kualitas yang kayak gitu. Padahal lu tahu sendiri lah, puli gede itu kan kayak enggak banget sih kalau buat di motor kayak gini. Tapi somehow riset pertamanya Om Sony cakep, dan itu masih perlu di riset lebih lanjut supaya motor-motor yang speknya lebih kecil bisa nerapin. Jadi ya gue balik ke puli kecil dan gue nerapin PRCVT baru. PRCVT yang sama kayak KTC biru nih yang sekarang gue pakai, dan PRCVT baru persetan yang gue custom tuh ada 2 biji. Itu juga dua-duanya oke. Jadi kalau misalnya PRCVT KTC ini udah jebol nih misalnya, gue punya cadangan, dan cadangannya itu PRCVT custom yang speknya sama kayak gini. Keren banget asli. Thank you lo Mas Rudi. Gila motor gue coy, ngacir coy. Dibandingin sama yang sebelumnya, ini jauh lebih mantep. Stop and go nya gue suka, putaran bawahnya tuh cocok. Dan PRCVT setan itu, PRCVT goib itu ya sama aja kayak gini, nggak ada bedanya. Walaupun lebih panjang ya, jadi tingkat kelenturannya lebih bagus. Gila, ini kayak udah kayak motor buat main sirkuit kecil anjir. Tarikan cepet. Oh. Gercep banget nih motor ya. Tuh buat main stop and go enak banget coy. Dan setelan baru ini tuh bakal gue bikin permanen di motor gue, dan gue nggak akan ngerubah motor ini lagi. Seperti di awal video gue bilang, ini motor udah nggak ada ubahan lagi. Jadi ya masalah drop RPM di tengah, gue jujur aja nggak ketemu solusinya. Dan mungkin emang udah karakter motor ini, bawahnya kenceng, tengahnya biasa aja, dan atasnya kenceng, jadi kayak nanggung gitu loh. Mau bawa stop and go sekalian kenceng, tapi mau lurusan ketemu trek panjang, putaran atasnya juga kenceng. Jadi tengahnya tuh menurut gua bakalan jarang kepake juga sih, karena gua jarang gantung gas juga. Kayak ibaratnya orang kan suka banget tuh jalan 80, 90 gasnya digantung gitu kan. Kalau gua nggak suka. Kalau gua kayak pelan ya udah pelan aja, 40, 60 ya kan. Tapi kalau lu mau kenceng sekalian 100 lebih gitu kan. Torqueable banget nih motor. Jadi makasih banyak buat Mas Rudi, dan juga makasih banyak buat Om Sony yang udah ngeracikin kirian baru ini. Ini asli enak banget. Nggak baru sih, maksudnya kayak ngidein buat balik ke puli standar dan pakai setelan lama. Ini tuh enak banget.
Oh ya, ngomong-ngomong soal setelan lama, kalian tahu kan kalau misalnya kalian beli puli di Om Sony itu kan ada ring-ringnya, dimana bos pulinya Om Sony itu rata-rata udah dipapas dan harus diganjel ring. Dan ring itu kan ada mode 1, mode 2, mode 3, dan mode 4. Untuk sekarang ini gue pakai di mode 3, dimana posisi ring tebalnya tuh ada di belakang, timpa rumah roller, kasih ring tipis, terus timpa bos rumah roller. Jadi kebalikan dari mode 2 yang biasa gue pakai. Efeknya apa? Fan belt itu posisinya ada lebih di atas, dan untuk putaran tinggi itu lebih bagus. Ya karena gue udah ngeriset kemarin kan pakai mode 1, dimana fan belt itu di bawah banget, cocok buat akselerasi, tapi 130 ke atasnya udah nggak naik lagi. Itu posisi badan gue tegap loh, gue nggak nunduk loh. Dan pakai mode 2 sama aja, cuma beda tipis, kayak 130 lewat dikit doang. Dan pas kemarin itu gua ngeriset pakai mode 3 dengan 2 pair CVT yang berbeda ya, pair setan dan pair CVT KTC. Itu gua nggak nunduk, dapat 135, dan itu enak banget. Bisa 130 loh, motor gua nggak nunduk, gila. Wow, amazing loh. Ini pair bagus, serius. Gila men. Jadi riset Cayenne gue udah berakhir, dan ini gue tinggal dyno motor, nyeting dikit karena apa ya, klep gue juga setelahnya udah dirapetin. Dan aduh, jangan megang-megang pundak dong. Kaget gue. Kaget aja. Dan ini loh, apa sih, gue ngerasa kayak setelan klep rapat ini di 0,5 harus nyeting ECU lagi sedikit doang. Dan nanti gue bakalan sekalian sama dyno. Terus juga, nah ini yang video kalian tunggu-tunggu, yaitu tes top speed dan pure sound CMS. Jadi itu ada beberapa orang yang komen di YouTube gue, "Bang, bikinin dong video pure sound knalpot CMS di mesin 63. Oke, nanti gue bikinin, tapi kalian harap sabar karena antrian videonya banyak. Gue masih banyak tuh video yang belum gue edit di rumah asli. Dan sekian informasi yang bisa gue kasih tahu sama kalian. Semoga kalian bisa dapat referensi baru, atau kalian cuman sekedar pengen tahu apa aja yang gue rubah di motor gue, dan ternyata nggak banyak kan. Jadi ya, gue harap kalian menikmati video ini. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan nyalain notifikasinya supaya kalian gak ketinggalan video-video terbaru dari gua. Gua Surajus Rijal, gua pamit undur diri. Roda depan gua ngangkat dikit. Oke, goodbye guys.